Selamat datang di kanal YouTube Omar Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya masih akan melanjutkan satu topik materi, satu pokok bahasan, masih dalam series yang sama. Dan series yang sama ini adalah series terakhir, di mana sudah saya anggap mengupas tuntas tentang true story kehidupan saya dari mulai masa kecil sampai dengan tahun 2022, Desember 2022. Walaupun video ini baru saya buat di Januari 2023, tapi inti dasarnya saya menganggap semua true story kehidupan saya ini sudah saya ceritakan. Dan nantinya setelah series 5 tahun sebagai orang tua tunggal dan menjalin sebuah hubungan, video yang saat ini Anda tonton adalah episode yang kedua. Jika mana ini bisa diselesaikan sampai dengan episode kedua dan semuanya tuntas, artinya bisa saya pastikan bahwa video yang akan saya buat berikutnya sudah membahas tentang semua hal yang terkait dengan kesehatan mental, berkiblat dari apa yang telah saya alami, dan semoga ini dapat berguna, bisa menjadi sebuah wacana sharing bersama, bisa diambil sebuah hikmah. Kalau mungkin juga bisa saya ucapkan atau ingatkan ketika ada hal-hal yang penting saya untuk tegaskan agar bisa menjadi sebuah sugesti positif. Di episode yang kedua ini, saya akan melanjutkan cerita bahwa kemarin itu di episode yang 1, 5 tahun sebagai orang tua tunggal dan menjalin hubungan, saya sudah jelaskan bahwa ada seorang wanita yang pada dasarnya sama sekali saya belum pernah kenal, belum pernah saya jumpa. Dan karena saya mempunyai kantor hukum, bentuknya lembaga bantuan hukum, dan wanita ini tujuannya adalah ingin menggugat cerai suaminya. Dan ketika semuanya sudah dikatakan final, di mana di episode 1 sudah saya ceritakan bahwa banyak sekali syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perceraian itu dikuasai oleh orang tua wanita tersebut. Dan akhirnya pada hari Jumat, tepatnya tanggalnya saya kurang ingat lagi, tapi harinya saya ingat, itu akhirnya prasyarat untuk mengajukan gugatan perceraian sudah boleh dikatakan lengkap. Dan ketika sudah saya ceritakan, Jumat kami diterima oleh pengacara teamwork kami, dan itu ditembuskan ke saya melalui chat BlackBerry ataupun melalui telepon oleh teamwork saya, pengacara teamwork saya. Dan juga saya tembuskan bahwa saya planningkan gugatan itu akan kami daftarkan untuk hari Senin minggu depannya.
Akan tetapi yang terjadi adalah hari Minggu malam, kisarannya seingat saya jam 10 atau setengah 11 malam, wanita tadi mengabarkan untuk memending, jangan memasukkan gugatan itu, dan itu disampaikan kepada teamwork pengacara saya, juga disampaikan langsung kepada saya bahwa papahnya hari itu mendadak mengalami serangan jantung dan masuk di rumah sakit swasta terkenal di Solo. Tidak lain tidak bukan apa yang dibicarakan oleh keluarga besar, bahwa penyebab dari serangan jantung itu sendiri karena papahnya ini tidak menghendaki adanya sebuah perceraian. Dan di sini kami dalam arti mewakili kantor yang berbentuk lembaga bantuan hukum ini juga pastilah mematuhi apa yang dikehendaki klien. Dan singkat cerita, Senin itu tidak jadi kami daftarkan di Pengadilan Negeri kelas 1 Surakarta. Dan di sana 1-2 hari kemudian wanita ini tetap masih berkomunikasi, masih dalam keadaan labil di mana satu sisi dia sudah tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahannya itu sendiri. Di satu sisi dia mendapatkan tekanan dari orang tua kandungnya. Kenapa saya mengatakan tekanan? Karena salah satu yang sebelum papahnya masuk rumah sakit ini memang permintaan restu kepada orang tuanya ini untuk bercerai ini memang ditolak dan tidak mengizinkan untuk adanya sebuah perceraian. Dikarenakan latar belakang dari orang tuanya ini religinya cukup tinggi, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengacu tentang sebuah doktrin tentang nama baik. Jadi orang tua dari wanita ini mengatakan atau mempunyai sebuah pemandangan bahwa bercerai itu membuat nama baiknya hancur. Dan karena itu sudah diutarakan, akhirnya komunikasi ini terjadi bahwa paling tidak dari pihak pengacaranya mungkin ya, karena itu tidak langsung berhubungan dengan saya langsung, karena saya juga tidak ingin membicarakan tentang bisnis itu sendiri, karena kesepakatan bisnis itu sendiri tidak saya dengan wanita ini, tapi dia dengan teamwork pengacara saya. Jadi saya tidak mau orientasinya adalah bisnis. Tapi yang dikatakan pada pengacaranya bahwa ini bukan batal. Saya bukan batal untuk mau bercerai,
tapi saya memending untuk bercerai sementara waktu. Diakibatkan kondisi kesehatan papahnya terganggu. Dan itu yang kira-kira saya menerka bahwa pada dasarnya karena kami adalah kantor hukum, bentuknya lembaga bantuan hukum, itu artinya kami memberikan toleransi. Bahkan karena ownernya adalah teman saya dan saya, dan kebetulan kenalnya dengan kantor hukum kami yang berbentuk lembaga bantuan hukum ini, kenalnya dari joint partner saya yang kebetulan istrinya punya kakak sepupu, dan kakak sepupunya ini yang mereferensi wanita tersebut untuk memakai jasa kantor hukum kami. Karena kakak sepupunya ini adalah sahabat karib dari wanita yang tadinya mau bercerai. Ini artinya kami tidak bisa menekan, tapi kami juga mempunyai sebuah hal yang membuat dilema. Kalau ini tidak jadi bercerai, joint partner saya ini bahkan mengatakan dengan apa adanya dengan saya bahwa kalau tidak jadi bercerai ya kita kembalikan uang down payment-nya. Karena ya tadi ada kedekatan dan kami memang menjalankan membuka kantor hukum berbentuk lembaga bantuan hukum ini tidak orientasinya uang, dan itu disampaikan pada klien kami yang tadi, wanita yang mau bercerai tadi. Cuman inti dasarnya ada dua opsi. Yang pertama, kantor kami memberikan toleransi 6 bulan paling lama. Salah. Kantor kami hanya memberikan toleransi 3 bulan. Kalau batal bercerai, down payment-nya kembali, itu dalam durasi 3 bulan. Tapi kalau pending bercerai, malah sebaliknya, klien tadi atau wanita tadi harus membayar biaya pengurusan ini secara full 100%. Dan itu tidak ditolak, itu tidak dibuat sebuah bahan perkara, karena wanita ini memang mempunyai orang tua yang kuat dalam finansialnya. Jadi bagi wanita ini uang bukan menjadi problem. Dan setelah kejadian tersebut, saya masih intens karena saya mempertanyakan tentang bagaimana kondisi orang tuamu, papahmu. Dan saya juga inti dasarnya tidak lain tidak bukan adalah memberi spirit. Itu adalah tujuan saya. Bahkan saya, andaikan chat BlackBerry saya itu tidak dihapus oleh wanita tadi, itu sempat saya katakan bahwa ya kamu coba untuk memikirkan ulang, daripada jika kamu memaksakan untuk melakukan sebuah perceraian dan mengakibatkan
orang tuamu sakit dan kita tidak minta, tidak memujikan, tidak berharap, jika mungkin kamu tetap nekat dan terjadi hal yang lebih buruk daripada yang saat ini terjadi, kamu akan jauh menyesal. Itu yang saya katakan. Dan di sini intensitas komunikasi antara saya dengan wanita tadi semakin intens. Dan beberapa hari sebelum wanita ini memutuskan untuk mengantarkan orang tuanya berangkat ke luar negeri untuk memfollow up serangan jantung yang terjadi, itu bahkan kami sempat bertemu berdua membicarakan tentang hal-hal yang intisarinya adalah proses babak demi babak perceraian itu harus bagaimana. Jadi sama sekali tidak membicarakan hal-hal di luar itu. Dan terutama yang paling sering kita bicarakan adalah tentang kejiwaan anak ketika orang tua ini bercerai. Dia ingin tahu sekali tentang hal tersebut. Dan singkat cerita, di suatu siang wanita tadi kepingin untuk bertemu dengan anak-anak saya. Dan saya masih positive thinking. Ada kemungkinan dia kepingin tahu, kepingin langsung bertatap muka, ingin dikenalkan dengan anak-anak saya ini. Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk melihat tentang ini kestabilan emosi anak-anak saya. Dan atas orientasi yang sudah saya bicarakan tadi, karena sebelumnya kami membahas tentang hal-hal efek-efek bercerai, hal-hal tentang babak demi babak persidangan, akhirnya saya mengabulkan untuk mempertemukan wanita tadi dengan pertama kali 2 anak saya dulu yang perempuan. Jadi di suatu siang, tepatnya ketika saya mau menjemput anak saya sekolah, klien saya atau wanita ini ikut untuk satu mobil dengan saya menjemput anak-anak saya. Dimana di dalam pertemuan itu saya memperkenalkan, ini namanya, karena ini dengan anak saya berarti saya mengistilahkannya ya istilahnya ii atau mungkin tante atau mungkin pokoknya kan, karena kan stratanya kan teman saya. Jadi dia kan harus memanggilnya, kalau misalkan teman saya itu kan ya mungkin om atau tante, om kalau laki, kalau tante itu kalau perempuan, itu kan istilah-istilah yang sudah umum ya di dalam sebuah pembicaraan atau pembahasan. Dan ketika itu saya tidak menyangka wanita ini memang saya harus akui secara
jujur. Saya tidak munafik, saya mengaku secara jujur bahwa sikap keibuan, pancaran kasih sayang pada anak yang dia miliki luar biasa. Dan itu pun juga saya ketahui ketika dia mulai mencurhatkan tentang kedua anaknya. Habit-habit yang diberikan kepada kedua anaknya ketika dia sebagai seorang ibu, tukar pikiran kami ini jauh lebih mendalam, di mana dia menceritakan bahwa bagaimana kamu cara mendidik anakmu. Anakmu itu saya mempertanyakan kepada saya, kasih sayang seperti apa yang kamu berikan pada mereka. Kemudian dia juga menceritakan kasih sayang yang saat ini diberikan, dipancarkan pada dua anaknya. Saat itu dia dan sampai saat ini menjadi habit bagi ketiga anak saya dengan saya, juga dengan tadinya pencetusnya adalah wanita ini. Jadi dia mengajarkan, memberitahukan saya dulu kepada saya dulu untuk senantiasa menerapkan sebuah perhatian, sebuah atensi sebelum anak itu mau tidur. Itu dibiasakan terjadi komunikasi antara anak dan orang tua. Itu ajarannya dia. Misalkan saya mau tidur, wanita itu menjelaskan ke saya, itu saya juga pasti akan mencet kedua anak saya good night. Arti good night itu sendiri yaitu bahwa mami mau tidur. Sebaliknya, ketika dua anaknya ini mau tidur, habit ini sudah ditanamkan ke wanita yang saya anggap bijaksana, pancaran kasihnya pada anak luar biasa, dan anak-anaknya juga harus ketika benar-benar mau tidur. Saya katakan benar-benar mau tidur ya. Jadi kalau maksudnya good night itu tidak artinya selamat malam, sebatas selamat malam, tapi memang sudah mau lelap tertidur, mau posisi atau sudah dalam kondisi sudah mau tidur, itu kedua anaknya harus mengucapkan kata good night. Dan ini bukan paksaan, tapi ini sebuah habit yang bagus menurut saya. Dan akhirnya ada betulnya, bagus. Kemudian satu lagi ajaran dari wanita ini, dan ini jadi sampai dengan saat ini masuk dalam habit keluarga saya. Anak-anak saya tadinya kata-kata ini dia mengajarkan, wanita ini mengajarkan, jika ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan, khususnya sudah masuk dalam tahap percintaan, ketika akan mengakhiri sebuah komunikasi, entah itu via telepon, entah itu via chat BlackBerry, zaman dulu BlackBerry, ataupun ketika berjumpa, dan ketika setelah perjumpaan itu selesai dan akan
masing-masing mempunyai acara sendiri, entah itu pulang ke rumahnya langsung ataupun ada urusan berikutnya. Setiap kali itu mau untuk sementara waktu berpisah, itu dia mengajarkan kata love you. Jadi kalau mau misalkan selesai telepon, selalu dia mengatakan idealnya pasangan yang terbaik itu selalu memberikan afirmasi positif. Selesai mau menutup pembicaraan telepon, katakan love you. Selesai mau chat untuk sementara waktu, untuk tidak chat lagi berikutnya, katakan love you. Itu adalah afirmasi positif, di mana itu akan menyirami selalu tentang hubungan kasih itu sendiri. Dan itu saya anggap bagus, saya anggap luar biasa. Dan akhirnya hari yang sudah ditentukan untuk, setahu saya bicara setahu saya ya, setahu saya yang akan berangkat ke luar negeri itu adalah papa mamahnya dan dia. Tapi kenyataannya bagaimana saya tidak tahu, karena kebetulan dia juga tidak anak tunggal, tapi kebetulan juga punya adik. Jadi yang berangkat berapa orang saya tidak tahu. Intinya kami hanya sebatas saat itu dekat, saling bertukar pikiran, saling memberikan atensi, dukungan moral, karena wanita ini memang dalam kondisi yang benar-benar labil. Berangkatlah mereka ke satu rumah sakit swasta yang terkenal di negara tetangga untuk berobat. Dan saya tidak tahu hasil detailnya kayak apa, tapi intinya seingat saya itu hanya 1 minggu. 1 minggu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Dan walaupun 1 minggu di luar negeri ini, wanita ini senantiasa komunikasi dengan saya. Entah yang memulai saya, entah yang memulai dia. Jadi saya tidak munafik. Saya sudah mulai ada rasa tertarik. Saya sudah mulai ada rasa mengagumi. Saya boleh dikatakan sudah ada rasa benih cinta. Saya bukan pecundang. Dan ketika rasa itu muncul, saya selalu flashback, refleksi pada diri saya sendiri. Karena tepatkah langkah yang saya lakukan ini dengan memberi perhatian khusus pada wanita ini ketika dia labil? Singkat cerita, saya tidak mau dan tidak bisa dikatakan perhatian khusus saya ini adalah menjadikan problematika mereka internal semakin buyar. Tidak. Karena dari hasil pembicaraan antara kami berdua, bahwa ini bukan batal cerai. Saya ulangi, bukan batal cerai, tapi pending
menunggu hasil diagnosa dokter dari luar negeri yang saat ini sedang mereka lakukan. Dan entah kenapa, seperti yang sudah saya katakan tadi, kantor kami hanya mentoleransi 3 bulan. Kalau 3 bulan batal, fee-nya kembali. Tapi kalau 6 bulan, lebih dari 3 bulan, malah sebaliknya Anda harus kasih fee 100%. Dan ketika setelah pulang dari negara tetangga berobat, ini diucapkan ke saya, tidak ke teamwork pengacara saya, bahwa hasil dari general check up, hasil dari perkembangan diagnosanya adalah memang ini masih ada kelemahan atau masih ada potensi terjadi serangan-serangan yang lebih fatal ketika papahnya tidak bisa meregulasi emosi, tidak bisa meregulasi ke realita jika mana ini terjadi cerai. Dan versi wanita ini setelah diskus dengan saya, minta pendapat, andai kamu jadi saya bagaimana? Dan itu tidak bisa saya memberikan advice yang terbaik. Saya saat itu tidak merasa menjalin hubungan dalam persimpangan, tidak merasakan hal itu, karena memang niatnya bercerai, tapi karena kondisi orang tua yang saat itu shock, belum bisa menerima realita. Saya waktu itu hanya memberikan advice pada wanita ini, kamu temani orang tua kamu jelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, kamu mulai pendekatan bahwa hubungan yang tidak sehat selama ini sudah mulai mempengaruhi perkembangan 2 anakmu. Jadi di sini wanita ini juga, walaupun pancaran kasihnya kedua anak ini luar biasa dan itu terbukti, saya melihat 2 anak saya pun merespon positif terhadap wanita ini, kehadiran wanita ini. Karena memang pancaran kasihnya ini bukan, bahasa Jawanya gawi-gawi atau pencitraan, tapi memang pancaran kasihnya tulus. Cuman karena sudah saya katakan di video-video sebelumnya bahwa anak ini, adanya seorang anak itu idealnya mendapatkan charge kasih, baterai kasih mereka ini harus dicas dari 2 belah pihak. Kalau satu pihak toh, katakanlah keluarga saya, kalau saya saja yang mencas, itu artinya saya harus double ekstra, karena anak saya tidak mendapatkan cas dari mamahnya. Ada kemungkinan ini terjadinya adalah wanita ini mencas kasih secara full, tapi ada kemungkinan, saya tidak menghakimi ya, saya ada kemungkinan karena cerita dari wanita itu sendiri boro-boro merhatikan anak, dia sendiri dianggap diterlantarkan, sehingga perkembangan anaknya 2 ini kurang sempurna, tidak baik. Dalam arti tidak baik itu banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Saya ucapkan itu kepada dia,
untuk ya paling tidak kamu harus dikatakan melawan frontal tidak, tapi dikatakan keinginanmu yang dimana ini jika kamu lanjutkan ini akan semakin parah, ini harus kamu katakan. Dan akhirnya diputuskan antara saya dengan wanita ini, oke, kita coba 6 bulan karena dokter 6 bulan ke depan harus kontrol, kata di luar negeri lagi. Tapi disinilah letak yang saya katakan, memulai sebuah komunikasi, menjalin sebuah hubungan yang tadinya berangkat dari hal yang benar. Saya berani mengupload di kanal YouTube. Artinya saya mempertanggungjawabkan ini dalam koridor hukum. Penyebab perceraian itu sendiri bukan karena adanya pil dan bukan adanya will versi wanita tadi. Ini diakibatkan oleh suami wanita tadi. Wanita tadi dianggap orang luar, orang jobo bahasa Jawanya. Jadi suami ini lebih mementingkan urusan yang terjadi di internal keluarga mereka. Karena sudah saya katakan suaminya ini banyak bersaudara dan dia tidak nomor 1 dan tidak nomor terakhir di tengah. Sehingga yang dipentingkan adalah urusan internal keluarganya yang memang kasat mata. Urusan keluarganya suaminya itu juga carut marut. Dan yang kedua yang disampaikan kepada saya bahwa waktu yang diberikan pada wanita tadi benar-benar sangat minim. Sudah dianggap orang jobo, orang luar, yang dipentingkan keluarga inti. Masih adanya habit kalau malam suka untuk berjudi sampai subuh. Di sini saya benar-benar sangat prihatin. Di sini saya benar-benar sangat menyesalkan. Jika mana mungkin saya bisa bertemu dengan suaminya, jika mana saya bisa menjadi seorang mediator, atau jika mana saya itu kebetulan bisa berteman dengan suaminya, atau mungkin saya bahkan waktu itu memberikan saran pada wanita ini, coba kamu cari teman suamimu atau ipar kamu, karena saudaranya banyak ya. Akan sangat menyesal ketika suami ini, pria ini menelantarkan wanita yang saya anggap baik adanya. Dan satu lagi yang saya jelaskan pada wanita ini tadi, bahwa mereka ini ditentang untuk bercerai karena mungkin orang tuanya melihat effort atau usaha yang mati-matian ketika mereka menikah itu sendiri. Jadi sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa pada dasarnya ketika wanita ini berpacaran dengan yang saat ini menjadi suaminya, itu kedua orang tua dari wanita ini tidak merestui. Tapi karena
effort dari kedua orang ini, suaminya dan saat ini wanita yang saat ini mau bercerai ini, bisa menunjukkan kegigihan niat untuk bersatu, sehingga akhirnya kedua orang tua ini akhirnya merestui. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang seharusnya kalau dipandang dari sudut pandang yang benar, apakah tidak eman-eman pengorbanan kalian berdua, di mana ketika kalian berdua ditentang oleh orang tua kamu dan akhirnya orang tua kamu luluh merestui, dan ketika itu sudah mempunyai dikarunia 2 anak, malah sekarang mau bercerai dengan alasan yang pertama saya anggap tidak mutu, yang kedua masih bisa dipertimbangkan. Tapi intinya wanita ini benar-benar dalam kondisi yang sangat labil, dan akhirnya dalam 6 bulan itu intensitas pertemuan antara saya dengan wanita ini, juga pertemuan saya dengan wanita ini dengan anak-anak saya intens. Bahkan di suatu malam setelah saya ceritakan bahwa saya dengan mamah kandung saya tidak harmonis hubungannya, wanita ini minta izin untuk berkenalan dengan mama saya. Di situ mulailah saya dilema. Selalu tetap dilema, karena kalau andaikan papahnya tidak masuk rumah sakit, dan itu saya masih ingat itu adalah bulan ketiga atau bulan keempat, menanti bulan ke-6. Kalau tidak masuk rumah sakit dan hari Senin itu gugatannya dijalankan, proyek perceraian itu sesingkat-singkatnya bisa kisaran 3 bulan sampai 4 bulan, berarti statusnya sudah resmi cerai hidup. Dan ketika itu sudah resmi cerai hidup, berarti statusnya adalah sama dengan saya. Dan ketika itu terjadi, artinya saya akan semakin mantap, karena saya tidak bisa memungkiri, bukan karena saya kasihan semata terhadap wanita ini, bukan sama sekali karena saya lihat kebimbangan hati gundah gulananya yang sangat-sangat memprihatinkan, tapi memang saya di lubuk hati saya yang terdalam, saya harus mengatakan, saya ketika dengan wanita ini entah kenapa spiritual love saya bisa keluar. Jadi 14 tahun saya menikah, yang namanya spiritual love tidak pernah saya rasakan. Tapi ketika saya bertemu dengan wanita ini, walaupun itu baru bulan ketiga atau keempat, spiritual love saya on. Dalam arti bisa saya rasakan, bisa saya ekspresikan, saya bisa mengerti sebuah indikasi-indikasi kecemasan-kecemasan yang dirasakan wanita ini, penderitaannya, akar kepahitan tentang ketika dia dengan suaminya saat itu ditolak,
masa lalunya. Saya diceritakan semua dan saya bisa mengerti tentang betapa menderitanya, betapa stresnya ketika sebenarnya dia tadinya itu adalah mempunyai pacar seorang seniman. Awal mula atau cinta pertamanya si wanita itu pada seorang seniman, tapi karena mereka dari keluarga kaya raya dan wanita ini diberikan anugerah oleh Tuhan, orang tuanya kaya raya, diberikan good looking, kecantikan yang luar biasa, dan itu ditolak oleh orang tuanya. Seniman mau makan apa kamu kalau menikah dengan seniman? Dan dari berbagai macam pria yang berusaha mendekati wanita ini dan yang saat ini menjadi suaminya pun itu tidak direstui oleh orang tuanya awal mulanya. Tapi ketika memang dilihat dari kegigihan mereka berdua, akhirnya orang tua itu luluh dan merestui. Saya melihat hal tersebut tersentuh hati saya. Walaupun saya tidak melupakan ketika saya mendengarkan sebuah audio visual dari Pak Mario Teguh. Pak Mario Teguh ini mengatakan, dan sampai hari ini tetap terngiang-ngiang di telinga saya, berhati-hatilah ketika ingin memulai sebuah percintaan. Tapi lebih berhati-hatilah ketika Anda ingin mengakhiri sebuah percintaan itu sendiri. Itu terngiang-ngiang di telinga saya, dan sejujur hati saya sudah mempunyai suatu prinsip. Ketika saya akan memilih pasangan hidup lagi, itu yang pasti banyak berperan, andil, turut serta adalah ketiga anak saya. Jadi walaupun saya itu mencintai seorang wanita, umpama saya sudah mencintai wanita ini, dan kasat mata bukan sebagai pil, karena sudah saya katakan untuk berulang kali, berangkat dari hal yang benar. Dan itu ketika andaikan tidak ada serangan jantung, pada bulan ketiga atau keempat itu sudah resmi bercerai. Dan kebetulan ketiga anak saya ini pun juga memberi dukungan. Juga mama saya memberi dukungan. Jadi ini bagaikan restu alam semesta. Di hati saya, lubuk hati saya terdalam, yang namanya falling in love, tidak pernah merasakan adanya spiritual love. Baru kali ini saya bisa merasakan spiritual love. Sedangkan apa yang saya ragukan, jika mana nanti anak saya menentang, itu tidak terjadi. Dan yang lebih dahsyat, ketika hubungan saya dengan mama saya yang tadinya kurang harmonis, dengan kehadiran wanita itu, kondisi emosionalnya semakin stabil.
Dan akhirnya sembari menunggu 6 bulan kontrol untuk mengetahui tentang potensi bisa tidak ini terserang jantung lagi ketika tetap menetapkan keputusan untuk bercerai itu, akhirnya kami menjalin sebuah hubungan. Mohon maaf, saya katakan pada seluruh penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, keputusan yang kami ambil 100% bukan berasas atau ingin menjadi pihak ketiga bagi saya, karena memang kenyataannya memang kondisinya saya tidak pernah kenal. Dia datang ke kantor saya, dia mau bercerai, semuanya lengkap, tapi dia mempertimbangkan kesehatan orang tua. Dan di satu pihak lagi, memang kelabilannya ini, kalau Anda mungkin boleh saya kasih tahu, saya ini hobi nonton film action, romantik, itu saya hobi. Dan setelah saya telaah hubungan kami berdua yang selama menuju ke bulan ke-6 itu bagaikan film Titanic, film yang kapal karam, dimana di situ diceritakan ada sepasang tunangan dari keluarga kaya raya, pesiar, tapi sebenarnya wanita ini tidak mantap dengan tunangannya. Dia mengalami depresi, bahkan ingin loncat dari kapal. Dia menerima tunangannya karena hanya atas tekanan atau keterpaksaan. Ini bisa saya relatekan. Tahu-tahu tak kenapa bisa saya relatekan bahwa ini sedang terjadi dengan saya. Jadi di sana di kapal, di film itu ada sepasang tunangan yang berpesiar dan ada satu orang lagi yang tidak punya pekerjaan, hidupnya benar-benar menikmati kehidupan dengan usaha semaksimal mungkin saja, tapi penuh dengan kepercayaan diri. Dan ketika di film itu diceritakan, dialkisahkan, wanita ini mau meloncat dari kapal untuk bunuh diri, itu ditolong oleh lelaki yang tadi ya, di film tadi, yang kasat mata langit dan bumi, bangsawan dan orang biasa. Dan ini bisa relate dengan apa yang saat itu sedang terjadi di kehidupan saya. Satu sisi dia dari orang kaya, dan satu sisi saya dalam kondisi yang sedang amburadul, duda dengan 3 anak, dengan meninggalkan banyak problematika finansial. Tapi satu hal yang saya tekankan bahwa tidak ada niat, tidak ada satupun hal yang mendasari cinta ini berdasarkan karena materi. Dan nanti akan saya ceritakan di episode yang terakhir, di episode yang ketiga, bahwa pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjalin hubungan ini, walaupun ketika itu terjadi adalah sebuah hal yang banyak orang bisa, yang mau mendengarkan video ini akan bisa tercengang. Ketika semua hambatan rintangan malah hilang, malah ketika itu pula saya memutuskan
untuk tidak melanjutkan hubungan. Dan ini adalah sebagai bukti apabila mungkin wanita ini mendengarkan, saya ucapkan sebelum nanti masuk episode yang ketiga, tapi saya ucapkan di sini bahwa saya mencintai kamu bukan karena harta. Saya mencintai kamu karena saya bisa merasakan spiritual love yang saat itu terjadi. Itulah video 5 tahun sebagai orang tua tunggal dan menjalin kasih episode yang kedua, dan untuk episode yang ketiga akan segera saya buat dengan keseruan, dengan kejadian-kejadian yang ada tragedi, ada susah, ada duka yang akan saya kemas secara nyata, bukan sebuah pencitraan, bukan sebuah karangan fiksi, tapi ini benar-benar realita. Dan itu akan saya coba untuk selesaikan di episode ketiga. Tapi jika mana saya lihat belum bisa mengcover keseluruhan cerita, di mana nanti menjadi bahan topik kesehatan mental itu sendiri tentang relationship, dan itu sudah saya bagikan pada anak-anak saya dan ingin saya bagikan pada anda semua pemirsa penonton kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan, agar supaya ketika hal ini terjadi pada anda tidak salah langkah. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.